Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran kimia ya. Masih materi reaksi reduksi oksidasi. Untuk hari ini kita masuk ke bagian yang kedua. Ini Bu Guru berikan gambar baterai karena baterai ini salah satu contoh penggunaan reaksi reduksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pekan kemarin kalian belajar tentang reaksi reduksi oksidasi berdasarkan oksigen. Jadi ada contoh perkaratan besi, ada contoh reaksi pembakaran, ada contoh reaksi fotosintesis. Nah, untuk pertemuan pekan ini kalian akan belajar tentang reaksi reduksi oksidasi berdasarkan elektron. Nah, makanya tadi di depan dicontohkan gambar tentang baterai, karena baterai itu dia merupakan contoh reaksi reduksi oksidasi berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron. Jadi ada elektron yang berpindah bersamaan dengan dia membawa muatan listrik. Nah, ini berdasarkan elektron ini juga reaksi reduksi oksidasi juga punya pengertian berdasarkan elektron selain dengan berdasarkan oksigen. Pengertian reaksi reduksi oksidasi berdasarkan elektron. Untuk reaksi oksidasi ini diberikan contoh Na, natrium, ada tanda panah, menjadi Na+, dan 1 elektron. Karena hari ini kita belajar tentang reaksi reduksi oksidasi berdasarkan transfer elektronnya, maka dalam reaksi kimia ini nanti diperlihatkan ada elektron. Nah, hanya antara reaksi oksidasi dan reduksi ini elektronnya di sebelah mana? Di sebelah kiri tanda panah. Di sebelah kiri tanda panah dia berarti ada unsur kimia, kemudian dia bereaksi dengan elektron. Ataukah di sebelah kanan tanda panah, berarti ada unsur kimia atau ada logam, dia akan melepaskan elektron. Elektronnya di sebelah kanan. Nah, pilihannya ada dua. Untuk reaksi oksidasi, ini sebagai contoh natrium. Natrium, ketika dia menjadi ion Na+, maka dia melepaskan 1 elektron. Maka reaksi ini, coba kalian perhatikan, berarti reaksi ini dia menerima atau melepas elektron. Ini harusnya elektron ya. Reaksi ini melepas atau menerima elektron. Ini harusnya elektron. Reaksi ini melepas atau menerima elektron. Karena elektronnya di sebelah kanan tanda panah, berarti dia bukan menerima, tapi dia melepaskan elektron. Kemudian reaksi reduksi. Kalau reaksi reduksi, maka kalau contoh reaksi reduksi berarti reaksinya kebalikannya ya. Kebalikannya berarti O, ini sebagai contoh, oksigen ditambah 2 elektron menjadi O2-. Jadi ada oksigen, dia menangkap 2 elektron menjadi O2-. Jadi kalau reaksi oksidasi ini elektronnya terletak di sebelah kanan atau dia melepaskan elektron. Bagaimana dengan reaksi reduksi? Reaksi reduksi itu elektronnya ada di sebelah kiri, tanda panah ya. Artinya dia menerima atau bereaksi dengan elektron. Jadi ini menerima atau bereaksi dengan elektron untuk reaksi reduksi. Nah, selanjutnya Bu Guru berikan tabel perbedaan antara reaksi reduksi dan oksidasi dari pembahasan kita minggu kemarin. Kalau reaksi oksidasi berdasarkan oksigen, maka oksigennya ada di sebelah mana? Nih, 4Fe ditambah 3O2 menjadi 2Fe2O3. Reaksi pengikatan oksigen atau suatu unsur dia bereaksi dengan oksigen. Nih, oksigennya ada di sebelah kiri. Jadi sebuah unsur dia bereaksi dengan oksigen. Berarti namanya reaksi oksidasi ya. Nah, kalau untuk elektron, ini kebalikannya. Kalau tadi oksidasi itu bereaksi dengan oksigen, kalau untuk elektron, dia menghasilkan elektron. Atau pembebasan elektron, atau menghasilkan elektron. Maka elektron ada di sebelah kanan.
Maka yang nanti kalian hafalkan itu salah satu saja. Misalkan yang kalian hafalkan reaksi oksidasi. Nah, maka yang dihafalkan, oh kalau oksidasi itu berarti reaksi dengan oksigen atau bereaksi dengan oksigen. Maka kebalikannya ketika dengan elektron, dia elektronnya ada di sebelah kanan. Berarti bukan bereaksi dengan elektron, tapi dia menghasilkan elektron. Nah, bagaimana dengan reaksi reduksi? Reaksi reduksi itu artinya dia melepaskan oksigen. Ini kalau H2O mau dipecah lagi, maka menghasilkan H2 dan O2. Maka ini Bu Guru lingkari yang OO-nya, karena sebenarnya ini OO itu bisa H2O itu bisa dipecah jadi O2 ya. Nah, bagaimana reaksi berdasarkan elektronnya? Karena berdasarkan elektron ya kebalikannya. Kalau yang di sebelah kanan tanda panah, maka yang elektron itu di sebelah kiri tanda panah. Atau reaksi reduksi artinya dia mengikat elektron. Kebalikan dari reaksi oksidasi. Gitu ya, sudah jelas ya. Untuk pembahasan hari ini hanya sampai kepada reaksi reduksi oksidasi berdasarkan elektronnya. Nah, nanti Bu Guru berikan 2 contoh bagaimana kalau kalian melihat suatu reaksi itu, kalian sudah bisa menentukan ini reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Contoh 1, aluminium, ada suatu reaksi aluminium menjadi aluminium 3+ dan 3 elektron. 3 elektron, berarti kalau kalian melihat reaksi ini, coba tentukan reaksi ini merupakan reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Bagaimana caranya? Kalian lihat apanya dulu kalau untuk menentukan reaksi reduksi dan oksidasi. Kalau ada oksigen, maka kalian lihat oksigennya. Apakah di reaksi ini ada oksigennya? Kalau tidak ada oksigennya, berarti kalian lihat ini ada elektronnya. Nah, elektron di sebelah kanan tanda panah artinya dia melepaskan elektron. Berarti ini tergolong reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Tergolong reaksi oksidasi ya. Karena oksidasi itu dia melepaskan elektron. Kalau untuk oksigen lah baru dia bereaksi dengan oksigen ya. Kemudian contoh 2. Contoh 2, klorin bereaksi dengan 1 elektron menjadi klorin min ya. Punya muatan negatif. Klorin ditambah 1 elektron menjadi klorin min. Jadi ini reaksi apa? Reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Klorin ditambah 1 elektron. Berarti kalau untuk menentukan reaksi ini reaksi reduksi atau oksidasi, kalian lihat apanya dulu, oksigennya. Kalau tidak ada, berarti lihat elektronnya. Di sini ada elektron. Berarti ini reaksinya adalah reaksi mengikat elektron atau bereaksi dengan elektron atau menerima elektron. Berarti contoh reaksi ini adalah reaksi reduksi. Gitu ya untuk pembelajaran pekan ini. Dari 2 konsep dari pekan kemarin, kalian belajar tentang reaksi reduksi oksidasi berdasarkan oksigen dan pekan ini berdasarkan elektron. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.